Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurdin Alam CSAG, serta para jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah yang wabil khusus untuk mengarang kita yang telah kita kaji maupun yang akan kita kaji pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para hujjaj, para asatidzah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malas senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini, terlebih-lebih kelak untuk kehidupan kita di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Wal maqalatur rabi'atu, adapun maqalah yang keempat dari bab yang berdimensi 10-10. Qala Uthman radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat Utsman, semoga Allah senantiasa memberikan kerelaan kepada beliau. Sahabat Utsman adalah sahabat yang sangat luar biasa, yang perilakunya sangat mirip dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan para malaikat itu begitu malu
kepada sahabat Utsman sebagai malunya dia kepada Allah, dan juga beliau memiliki keutamaan bisa menikahkan dua putri Nabi sehingga beliau diberi julukan Zunnurain. Sehingga dari situ ada yang buat pernyataan, jika aku memiliki 40 orang anak maka satu persatu aku akan nikahkan kepada sahabat Utsman, sampai begitu. Khala Utsman radhiyallahu anhu telah berkata, sahabat Utsman semoga Allah senantiasa memberikan kerelaan kepada beliau, adiya'ul asya'i ay asyaddul asya'i halakan. Adiya'ul asya'i perkara-perkara yang paling tersia-sia, ay asyaddul asya'i halakan maksudnya perkara-perkara yang paling kehancurannya sangat dahsyat. Itu asyaratun, ada 10. Jadi perkara yang paling tersia-sia, perkara yang paling dahsyat kehancurannya itu ada 10. Yang pertama, kalau yang pertama berarti mubtadanya dibuang langsung khabar, bisa jadi badal dari mubdam bilhu asyaratun alimun. Yang pertama alimun la yus'alu minhu. Yang pertama perkara yang paling tersia-sia kan, perkara yang paling dahsyat kehancurannya, alimun la yus'alu anhu, orang yang berilmu yang enggak pernah ditanya keilmuannya. Auzubillahi min dzalik. Jadi pinternya luar biasa tapi enggak ada yang pernah menanya masalah apapun mengenai ilmu yang dimilikinya. Padahal ilmu itu tinggi banget. Sampai-sampai ada satu keterangan, al-alimu wal ilmu fil jannah. Orang yang berilmu dan ilmu yang dimilikinya itu kelak akan berada di dalam surga. Fa idza lam ya'mal 'alimu bima ya'lam kana al-ilmu wal 'amalu fil jannah wa kana al-'alimu fin nar. Jadi orang yang berilmu dan ilmu yang dimilikinya itu kelak akan berada di dalam surga. Fa idza lam ya'mal 'alimu, jika ada orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahuinya, kanal ilmu wal amalu fil jannah, ilmu dan amalnya tetap masuk surga, saking agungnya itu. Tapi wa kanal alimu finnar, sedangkan orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan berada di dalam neraka, tetap ilmunya di surga. Maka Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubatnya mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Yang paling berbahaya nih, orang yang memiliki ilmu tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya, maka orang tersebut akan disiksa lebih dahulu daripada orang penyembah berhala. Auzubillahi min dzalik. Kayak berat. Itu yang pertama, alimun la yus'alu anhu, orang yang berilmu yang enggak pernah ditanya keilmuannya. Yang kedua, wa ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang enggak pernah diamalkan. Makanya ilmu yang enggak pernah diamalkan itu bahayanya luar biasa. Jadi termasuk dalam Al-Quran itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar murka Allah terhadap orang yang ngomong mulu, apalagi ngomong ilmu tetapi dia enggak ngamalin apa yang diomongin, paling berat.
Qala ba'dul udabaih, telah berkata sebagian ahli moral, udaba sastra boleh, al ilmu afdalu khalafin, ilmu itu adalah utamanya peninggalan. Jadi peninggalan yang paling utama itu ilmu. Karena para nabi, para rasul tidak pernah mewariskan harta, tidak pernah mewariskan dunia, yang diwariskan adalah ilmu. Dan ilmu itu warisan yang gak akan pernah hilang, gak akan pernah lenyap. Terus wal amalu bihi akmalus sarafin, sedangkan amal itu adalah kemuliaan yang paling sempurna. Jadi kalau kita amal kita, sepak terjang kita pengen sempurna, pengen bagus, ya harus berilmu dulu. Sehingga ba'dul hukama dalam satu kesempatan berkaitan dengan ini pernah berkata, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yuslima. Sepak terjang apapun yang kita lakukan, amal ibadah apapun yang kita lakukan, itu membutuhkan kepada 4 perkara. Kalau mau amal ibadah sepak terjang kita itu bisa diterima, bisa selamat, bisa beres. Yang pertama kata beliau, awwaluha, yang pertama dari 4 perkara itu, bil ilmi, dengan ilmu. Dengan ilmu qabla bad'ihi, sebelum melaksanakan perkara itu bekalin dulu ilmunya, cari dulu ilmunya. Kenapa demikian? Li annal amala la yasluhu illa bil ilmi, karena sesungguhnya amal ibadah apa saja enggak bakal jadi diterima kecuali melalui ilmu. Wa idza kana al-'amalu bi ghairi ilmin kana yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu. Kalau ada amal ibadah dilakukan, dikerjakan tanpa ilmu, maka sudah dapat dipastikan kerusakannya akan lebih banyak ketimbang maslahatnya. Apa aja? Contoh sederhana dah. Contoh sederhana, kita mau buat kursi, nggak ada ilmunya, ya udah berantakan, bisa jadi apa tahu itu. Yang kedua, wathani an-niyah tuh, kalau ibadah amal apa saja pengen sempurna, pengen bagus, niatnya yang bagus. Ana li annal amala la yasluhu illa bin niyah, karena amal ibadah apapun yang kita lakukan tanpa niat nggak akan jadi bagus. Nih termasuk hadir kita di sini. Kalau niat kita bagus menjadi bagus, kalau niat kita sempurna menjadi sempurna. Jadi kekuatan niat itu ada 3. Ai inna shihatal a'mali bin niyah, ai inna qabulal a'mali bin niyah, ai inna kamalul a'mali bin niyah. Sesungguhnya sah atau tidak sahnya pekerjaan yang kita lakukan amat sangat bergantung dengan niat. Sempurna atau tidak sempurnanya ibadah yang kita lakukan tergantungnya dengan niat. Diterima atau tidak diterimanya juga dengan niat. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, as-sabru fi wasatihi, senantiasa bersabar di tengah-tengah jalanin ibadah, di tengah-tengah jalanin pekerjaan. Kalau kurang sabar ya susah. Yang terakhir, ikhlas. Jangan pernah dipikirin apa saja yang kita habis lakukan, jangan pernah diingat-ingat, udah lepas aja gitu. Kalau itu ada 4, beres. Berikutnya, wara'yun ay tadbirun, wara'yun ay tadbirun sawabun la yuqbalu. Wara'yun dan pendapat
Ai tadbirun maksudnya pemikiran, sawabun yang benar, yang cakep, yang luar biasa, la yuqbalu yang enggak pernah diterima. Contohnya gini, pada saat kita berdiskusi musyawarah, ada pendapat kita, pemikiran kita luar biasa bagusnya, luar biasa cakepnya, tapi kagak diterima, mangkal nggak kita? Habis-habisan udah. Nah, jangan sampai tuh. Makanya tadi kalau pada saat berdebat itu niatnya udah bagus, ntar apa yang kita sampaikan akan diterima. Terus berikutnya wasilahun la yusta'malu, senjata yang enggak pernah dipergunakan. Contoh, golok banyak, pisau banyak, tapi enggak pernah dipakai buat motong, ya sama juga bohong. Dan juga gitu, umpamanya kita zikir kita banyak, wirid kita banyak, tapi kita enggak pernah yakin sama zikir dan wirid kita, sehingga satu waktu enggak kita mau jajal, sama juga bohong. Makanya untuk membuktikan bacaan kita, untuk membentukkan zikir kita itu perlu dijajal. Terus selanjutnya wa masjidun la yusalla fihi, la yusalliu fihi, masjid yang tidak dipergunakan untuk sholat. Ada masjid tapi jamaahnya dikit, jamaahnya kagak ada. Tuh. Banyak yang begitu? Banyak. Giliran bangunnya luar biasa, giliran makmurinya ngerameinnya nggak dipikirin. Banyak itu masjid, giliran bangunnya minta dana kemana aja sampai, giliran udah jadi kagak dirawat, kagak diperhatikan. Terus selanjutnya wa mushafun la yuqra'u fihi, dan mushaf yang enggak pernah dibaca. Ya was, hati-hati, nauzubillah min zalik. Kalau kita punya Quran di rumah kita banyak, ada satu Quran yang kita enggak baca sama sekali, itu nanti Quran nuntut. Lalu kita kan banyak banget, termasuk rumah saya itu banyak banget tuh, banyak Quran dari 7 hariin, 40 hariin kok dibagi tuh, kita tumpuk aja. Kira-kira yang kita baca yang mana tuh? Apa semua kita baca? Agak. Lebih baik kalau kita nggak baca, kasih orang aja, atau taruh lagi, kewakufin ke masjid, ke musola yang itu. Amal lagi nih, awas hati-hati. Ini diwakufin Quran banyak banget nih. Si pewakif kalau andai kata enggak ada yang baca, enggak dapat pahala. Maka satu waktu panitia atau panitia pengurus itu boleh terapkan aturan kapan suruh angkat tuh Quran pada baik, baca masing-masing, pegang terang satu, untuk menghindari tuntutan Quran yang kagak dibaca. Tuh. Udah gitu kalau nggak ada yang itu masih terima aja, udah alihin aja, udah ngapain. Makanya kemarin program dari Haji Uzail pada saat malam nuzulul Quran itu kita terapin pegang Quran satu-satu, biar baca berapa, satu sumbu kayak berapa sumbu kayak baca, yang penting tuh bisa kebaca, untuk menghindari kutukan Quran. Terus berikutnya wa malun la yunfaqu minhu, harta yang enggak pernah diinfakkan. Awas, hati-hati nih. Jadi kalau kita punya duit seapapun juga, jangan semuanya kita makan buat diri kita, buat keluarga kita. Jangan. Harus ada sekian persennya, sekian kecilnya kita infakin. Karena yang namanya infak sedekah itu kedudukannya amat sangat luar biasa.
Sampai ada keterangan tuh, jika ada seseorang memiliki dunia beserta isinya, menjelang ajalnya tiba, ya, menjelang ajalnya tiba, dia bisa kompromi sama malaikat yang nyabut nyawa dia, ditunda aja waktunya kalau bisa, itu akan dilakukan. Seluruh harta yang dimiliki itu dia akan infakkan, dia akan sedekahkan. Tapi kenyataannya nggak bisa. Itu artinya infak dan sedekah begitu luar biasa. Karena infak dan sedekah itu pada hakikatnya buat kebaikan orang yang ngeluarin. Contoh kecil gini dah, akuarium tuh, ada ikan di dalamnya. Kalau airnya tidak disirkulasikan, dialirin, dikeluar masukin, kira-kira ikannya mati apa hidup? Sekian hari nggak ada, bejam, 1 jam atau sekian jam mati itu, dan airnya bau. Infak sedekah merupakan sirkulasi di dalam badan kita agar stabil, kayak begitu. Terus berikutnya, wala khailun la turkabu, kendaraan atau kuda yang enggak pernah ditunggangin. Ada kendaraan apa aja yang mungkin cakep, terus kita enggak gunakan, sama juga bohong. Terus berikutnya, wal ilmu zuhdi fi batni ma yuridu dunya, dan ilmu kezuhudan di dalam hati orang yang senantiasa mengharapkan dunia. Jadi jangan sampai kita ilmu zuhud kita banyak tapi hati kita terlalu kepengen sama dunia, jangan. Nanti di sini diterangkan hadisnya, dan ada keterangan lain yang amat sangat berbahaya tuh. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, man izdadan fil ilmi rusdan, siapa saja yang bertambah petunjuknya dalam ilmu, jadi petunjuk ilmunya banyak, bertambah, tapi falam yazdad fid dunya zuhdan, lalu tidak bertambah sikap sifat zuhud terhadap dunia, lam yazdad minallahi illa bu'dan, orang yang bertambah petunjuk ilmunya enggak bertambah zuhud terhadap dunia, orang tersebut tidak makin dekat kepada Allah, tetapi sebaliknya makin jauh. Nah, sehingga dari sini Imam Fudail Ibnu Iyad pernah bicara berkaitan dengan ini. Kata beliau, idza kana al-alimu raghiban fid dunya harisan 'alaiha fa inna mujalisatahu tazidul jahilal jahla wal fajira fujuran wa tuqsil qalbal mu'min. Jadi kata beliau, apabila ada orang berilmu, ya, hatinya, ya, tomaknya sama dunia begitu luar biasa, fa inna mujalisatahu tazidul jahilal jahla, kalau ada orang bodoh duduk sama orang yang berilmu yang teramat sangat demen banget sama dunia, maka akan bertambah kebodohannya, bukan tambah pintar. Hati-hati nih, kalau ada orang alim tapi luar biasa sama dunianya. Terus wal fajira fujura, kalau ada orang rusak duduk sama orang alim yang terlampau cinta terhadap dunia, maka bertambah rusaknya. Wa tuqsil qalbal mu'min, karena orang yang semacam itu bisa mengeraskan hati orang mukmin. Kenapa demikian? Al malu yuqassil qalba wal ilmu yunawwirul qalba, karena hati itu bisa ngerasin harta itu bisa ngerasin hati,
sedangkan ilmu itu bisa menerangkan hati. Kita yang hati kita jadi nggak karuan kan karena urusan dunia. Ayo dong, kita lagi ngaji enak-enak nih, tahu-tahu ada telepon bunyi atau berdering dari rekan bisnis kita, keganggu gak kita? Nah, keganggu. Atau apapun juga urusan dunia pada saat kita ibadah, pada saat kita ngapa aja itu akan terganggu. Terus berikutnya, wa umrun tawilun la yutazawwadu fihi li safarihi ila daril akhirati. Wa umrun tawilun, umur yang panjang, la tuzawwadu fihi, yang tidak dijadikan bekal umur yang panjang tersebut, li safarihi, untuk perjalanannya dia, ila daril akhirati, menuju negeri akhirat. Jadi kalau ketepatan saat ini Allah masih panjangin umur kita, nggak ada lagi waktu itu yang kita isi kecuali untuk mencari ilmu ya. Karena waktu yang Allah berikan itu 3. Ada masa lampau, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Masa lampau nangis darah pun sekalipun kita berharap biar bisa balik lagi gak bakal bisa. Masa akan datang kita pun tidak akan pernah tahu apakah masih punya kita atau tidak. Tapi masa yang sudah pasti kita miliki adalah sekarang nih, sekarang. Oleh karena itu kalau masa yang sekarang kita miliki itu optimalin benar sebelum kita nyesel. Karena kata Imam Syafi'i, idza lam tusghil nafsaka bil haqqi saghalatka bil batil. Jika waktu luang yang kamu miliki tidak kamu isi dengan hal-hal yang positif, maka sudah dapat dipastikan waktu luang itu akan terisi dengan hal-hal yang negatif. Gampang contohnya, ntar habis isya pengajian udah kagak ada, kegiatan agama udah kagak ada, ngapain kita? Nonton TV, main HP, ngobrol, ngopi dan sebagainya. Tuh. Jadi jika waktu luang yang kita miliki tidak terisi dengan hal-hal yang positif, pasti kita isi dengan hal-hal yang negatif. Makanya ada yang begitu demennya, begitu girangnya kalau andai kata aktivitasnya itu disibukkan dengan hal-hal yang positif. Makanya al-waktu kasyaib, waktu itu laksana pedang. Siapa saja yang tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik, pasti dia akan teriris, tergores, terluka dengan pedang yang dimilikinya itu. Begitu juga waktu. Apalagi sekarang udah cepet banget waktu. Waduh, ini aja sebentar udah Jumat lagi, udah Minggu lagi, udah Jumat lagi, bentar banget. Insyaallah. Berikutnya, wal maqalatul khamisatu, adapun maqalah yang kelima. Qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Ali karramallahu wajhah. Juga Imam Ali merupakan imam yang amat sangat luar biasa ini. Nabi pernah menepuk dada beliau sambil berdoa, Allahumma hdi qalbahu wa tsabbit lisanahu. Jadi langsung doa dari Nabi, sehingga beliau menjadi orang yang begitu luar biasa, lisannya, kepahaman ilmunya, orang yang paling pandai dalam masalah hukum. 300 ayat turun berkaitan sama masalah beliau, sehingga dari sini mengatakan an-nazru ila aliin ibadah. Nah, jadi memandang Imam Ali itu udah termasuk kategori ibadah. Ali kelak akan bersama-sama Quran, dan Quran itu tidak akan pernah mau pisah dari Imam Ali. Apa yang dikatakan beliau? Al-ilmu khairu mirasin. Ilmu itu adalah warisan yang paling baik. Warisan terbaik itu ilmu.
Jadi nggak ada lagi, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu bapak kita udah nggak ninggalin warisan banyak, tanahnya udah dijualin, udah habis. Maka warisan yang paling utama dan pertama sekarang itu adalah ilmu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda, akrimul ulama'ah, kalian muliakanlah al ulama'ah, akan ulama. Kalian muliain semua al ulama akan ulama. Kenapa kita harus memuliakan ulama? Fa innahum warasatul anbiya, karena yang namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ada beberapa makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat kelak. Yang pertama nabi dan rasul, yang kedua ulama, yang kedua orang mati syahid. Jadi ini banyak sekali keterangan, ya. Keterangan kalau andai kata kita sempat kumpul di majelis ilmi begini, pokoknya kumpul aja. Itu di dalam satu keterangan kitab An-Nawadir itu dijelaskan, satu saat ada hamba Allah, hasil perhitungan terakhirnya itu Allah akan giring dia ke api nerakanya Allah. Tapi sebelum Allah giring, Allah panggil dulu malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, hambaku yang aku mau giring ke dalam neraka, hadapkan dulu sama aku, atau kamu tanya dulu. Kalau kamu tanya sama dia, apakah pada saat di dunia itu dia pernah kumpul di majlisul ilmi? Kalau dia jawab iya, maka dengan kemuliaan majlisul ilmi dan orang yang berilmu akan aku singkirkan dia dari nerakaku dan aku akan masukkan ke dalam surga. Jadi begitu luar biasa. Kenapa demikian? Nih dijelasin nih. Paman akramahum, siapa saja yang memuliakan ulama, faqad akramallaha wa rasulahu, maka sungguh pasti orang tersebut artinya memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya. Jadi orang yang memuliakan ulama pada hakikatnya sama, dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Rawahu Tabarani, telah meriwayatkan akan hadis tersebut oleh Imam Tabarani. Selanjutnya, wal adabu khairu khirfatin ay maksabin. Wal adabu, adapun yang namanya etika, itu khairu khirfatin, pekerjaan terbaik. Pernah ada orang yang mencerca orang yang moralnya bagus, orang yang moralnya baik? Kagak ada. Karena moral itu adalah pekerjaan terbaik. Enggak ada ceritanya orang bermoral berakhlak itu dicerca, enggak ada. Justru yang banyak dicerca adalah orang yang banyak pengetahuannya tapi tidak bermoral. Satu contoh, ada si fulan ilmunya sedikit tapi moralnya cakep. Ada si fulan lagi ilmunya banyak tetapi moralnya nggak bagus. Yang dicerca yang mana? Yang dicerca yang ilmunya banyak, moralnya kagak ada. Tapi yang dipuji yang moralnya bagus, ilmunya kurang. Jadi kalau adab nggak ada cercaannya, tapi kalau ilmu masih dicerca. Makanya dikatakan di sini wal adabu khairu hirfatin ay maksabin. Yang namanya moral itu sebaik-baik pekerjaan, ay maksabin maksudnya usaha. Makanya kita pada saat lahir seseorang teman kita, mudah-mudahan jadi anak soleh. Soleh itu kan berarti bermoral. Baik, bagus kan itu moral. Baru soleh, ntar pintar begini, baru soleh dulu. Berikutnya wattaqwa khairu zadin lil akhirati. Adapun takwa itu adalah sebaik-baik bekal lil akhirati, menuju kehidupan akhirat. Wa tazawwadu,
Berbekallah kalian dengan bekal takwa, karena takwa itu adalah bekal-bekal terbaik. Wa aslut taqwa, pengertian takwa sebenarnya apa sih? Di sini banyak nih. Wa aslut taqwa, pengertian takwa sebenarnya itu ittiqa'u syirki, takut atau menjaga dari kemusyrikan terhadap Allah. Nah, habis ini dulu. Tsumma ba'dahu, lalu setelah pengertian itu apa lagi? Itu yang pertama, takut berbuat musyrik kepada Allah. Yang kedua, tsumma ba'dahu, setelah itu pengertiannya ittiqaul ma'asi was sayyi'at, takut melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa, itu takwa. Tsumma ba'dahu, setelah pengertian itu apa lagi? Ittiqaus subuhati, takut terhadap perkara-perkara yang subhat. Tsumma tada'u ba'dahul fudulat, setelah itu meninggalkan perkara-perkara yang berlebih-lebihan. Jadi itu pengertian asal takwa. Yang pertama, takut terhadap kemusyrikan. Yang kedua, takut terhadap berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Yang selanjutnya, takut terhadap perkara-perkara yang subhat. Yang terakhir, takut meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan. Kaza, keterangan itu semua min Abi Ali Dakhaq, diperoleh dari Imam Abi Ali Dakhaq rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan belas kasihan terhadap beliau. Wal ibadatu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita baca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Haji Nurdin Al-Amsas AG. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.